Kabar duka datang dari aktris Pevita Pierce. Ayahanda tercinta Bramwell Pierce meninggal dunia pada hari Senin 30 Agustus 2021. Kabar duka ini disampaikan Pevita dalam akun Instagram pribadinya. Ya, Pevita mengunggah sebuah foto bersama sang ayah di Instastory miliknya dengan caption, "Sampai berjumpa lagi ya, Pak." Tak hanya Pevita, sang kakak Keenan Pierce juga memposting kebersamaan dengan sang ayah dengan caption, "Rest in peace, Dad." Unggahan keduanya pun langsung dibanjiri ucapan duka dan doa warganet atas kepergian ayahanda tercinta. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pevita terkait meninggalnya sang ayah. Pedangdut Ayu Ting Ting kemarin akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporannya terhadap akun yang sudah menghina putrinya. Ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang, Ayu harus menjawab 15 pertanyaan dari penyidik. Lantas, bukti-bukti apa saja yang diajukan Ayu untuk menjerat KD pelaku bullying anaknya? Dapat kan biasa aja lah, kita hanya menyampaikan apa yang kita alami kan. Ini kan pencemaran nama baik, penghinaan dengan tulisan. Tentu yang kita bawa adalah tulisan-tulisan yang menghina atau mencemarkan nama baik Ayu dan Bilkis. Ya, tadi kita udah jalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola ya Bang. Ya alhamdulillah. Hari ini kita baru sampai di 15 pertanyaan. Ya. Karena ini masalahnya dibilang sederhana tapi serius, karena bicara mengenai masalah ucapan dari media sosial. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilik akun, dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina, kan gitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Mungkin akan ada lanjutan karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum diajukan, tapi mengingat waktu Ayu harus live juga pada hari ini, maka kita akhiri di 15 pertanyaan dan mungkin minggu depan kita akan datang lagi untuk melanjutkan proses klarifikasi pada hari ini. Ya, sebagai seorang ibu, Ayu tak terima jika putrinya terus menjadi korban bullying dan hinaan oleh KD. Apalagi pembulian yang dilakukan KD terhadap anak sematawayangnya sudah terjadi sejak 2017. Namun saat itu, Ayu masih berusaha sabar dan tidak melaporkannya ke polisi. Oh ya, udah ada berapa tahun yang lalu, dari tahun 2017. Dan ini puncaknya tadi bilang. Iya. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu Bilkis gitu ya, dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu, karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilkis gitu, saya harus bertindak. Kalau bicara masalah bukti, lebih dari 5 lembar ya, karena kan ini kan akun sudah lama ya melakukan tulisan-tulisan yang menghina terhadap Ayu dan Bilkis ya. Jadi kita ambil satu persatu tulisan-tulisannya, itu yang kita persoalkan. Jadi kalau mengenai masalah banyaknya tulisannya itu ya banyak sekali ya, tapi hari ini mungkin kita baru ajukan 10 tulisan ya, karena nanti dalam proses penyidikan bisa saja diperkembang dari 315 bisa ke 311 fitnah misalnya seperti itu ya, atau 310. Ini kita lihat penyidiknya saja, tapi pada hari ini kita baru selesaikan 15 pertanyaan. Sebagai public figure, Ayu memang kerap kali mendapat bulian dari haters. Bahkan beberapa kali pelantun lagu Alamat Palsu ini mengancam melaporkan haters yang dianggap sudah di luar batas. Namun hati Ayu selalu luluh dan memaafkan para haters setelah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Tapi kan kembali lagi, jejak digital itu kan susah Nggak bisa hilang, ya. betul. Walaupun pemilik akunnya men-take down, tapi kan kita nggak tahu itu Iya. pernah nyangkut di mana itu bisa muncul lagi. Jadi ini yang ingin dicegah agar suatu saat kalau misalnya itu muncul kapanpun, Bilkis bisa melihat bahwa untuk hal-hal yang menyerang nama baik ibunya dan juga dirinya, ibunya telah berjuang untuk hal itu. Iya. Saya kira seperti itu. Alhamdulillah sih banyak fans-fans yang support gitu, yang bantu untuk mencari tahu gitu, dan apa ya, berusaha gitu buat saya bergerak gitu untuk melanjutin semuanya gitu ya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan depannya dilancarin terus.
Di lain tempat, nama Medina Zain tengah menjadi perbincangan panas warganet setelah sebelumnya Rahel V-nya menagih hutang kepada Medina. Kini giliran Crazy Rich Surabaya atau yang dikenal dengan nama Uci Flaudea menagih hutang kepada istri Lukman Azhari itu. Selebgram yang akrab disapa Uci ini menagih hutang kepada Medina yang berjumlah miliaran melalui instastory miliknya dengan caption, "Sesuai janjimu, Selasa jam 9, kamu datang dan refund semua uangku. Sesuai somasi yang aku kirim urusan tas-tas itu. Dan sampai detik yang ditentukan, kamu gak ada itikat baik ya." Ya sebenarnya sih itu sudah saya ngomong sama yang bersangkutan kalau memang sampai saya tunggu jam 9 pagi dan 1 menit aja saya blow up, dan bersangkutan tenang-tenang aja kok, malah bilang oke gitu. Ya udah saya blow up kan. Terus tadi pagi dia memang ada telepon. Dia janji katanya mau transfer saya hari ini, tapi sampai saya tunggu jam sore ini nggak ada uang masuk. Ya, rupanya sosialita yang dijuluki wanita dengan 100 herme ini kesal dengan ulah Medina yang bukan kali pertama. Sebelumnya, Medina juga pernah memiliki kasus dengan dirinya, namun Uci memaafkan. Tapi karena kali ini nilai uangnya cukup besar, membuat Uci meminta pertanggungjawaban Medina. 1 bulan yang lalu itu dia memang berita saya kan, terus kurang 300 juta, itu pun sampai 3 bulan lalu itu dia berita saya, dia bayarnya sampai 2 bulan, itu pun dengan cara saya mau laporkan ke pihak yang berwajib gitu kan. Lalu dia bukan bayar, cuma saya dikembalikan. Lalu saya pikir dia sudah berubah gitu loh kan, terus dia nyari saya lagi. Dia bilang punya koleksi beberapa koleksi yang dia mau akan jual ke saya. Terus akhirnya saya minta difotoin. Nah saya bilang ke dia, oh ya kalau memang itu kita deal dulu aja harga, ya nggak apa-apa, saya dealan dulu. Saya lihat yang terakhir tas datang itu, saya lihat kok aneh gitu, ada sesuatu yang mencurigakan buat saya gitu kan. Kan saya sudah pakai ini kan bukan setahun 2 tahun gitu kan, mulai stem A sampai Z kan saya pasti punya gitu kan. Terus saya sampaikan ke saudari MZ bahwa saya akan mengembalikan semua barang-barang ini karena tidak sesuai kayak gitu, tolong dikembalikan uang saya. Dia bilang iya sih ya gitu. Tapi sampai 1 bulan ini kan saya sudah warning dia terus, tapi dia nggak ada etika baik gitu loh, cuma janji aja. Sudah saya sampaikan ke si MZ, kalau sampai kamu tidak bisa bayar aku dengan senilai yang aku transfer ke kamu, akan aku blow up. Kalau dia nggak punya etika untuk datang atau memberi menyelesaikan masalah ini, ya saya tempuh jalur hukum. Tak hanya itu, selebgram Marisha Icha yang menyindir Medina Zain terkait suka menjual tas KW kepada para selebriti ataupun pejabat juga terancam dilaporkan polisi. Melalui akun Instagramnya, Marisha mengunggah sebuah pesan yang mengancam dirinya yang akan diseret ke polisi jika dirinya tidak mengklarifikasi perihal cuitannya terkait penjualan tas KW. Netizen pun menduga jika pesan tersebut datang dari Medina. Seperti itu, ternyata korbannya banyak. Tadi hari ini aja asisten saya banyak di DM dengan maksudnya di DM yang bermasalah dengan dia tentang kejadian yang sama itu banyak gitu loh. Bahkan ada yang bilang besok saya disuruh ke Polda, kan nggak mungkin juga saya ke Polda kan ya. Ya dia harus berikan kembali uang saya karena barang ini nggak sesuai, saya nggak mau. Kalau dia bisa membuktikan bahwa barang dia itu memang benar, oke, dia bisa membuktikan, ya udah saya beli. Kalau dia belum bisa membuktikan, ya kan, ya sudah uang saya di-refund dulu. Pokoknya dalam somasi itu dalam jangka waktu 3 hari. Dari kapan, Pak? Dari tanggal 29. 3 hari dia masih tidak ada tanggapan, ya sudah kita jalur hukum. Kita ini nggak usah, saya juga nggak terpikir bahwa hari ini bisa ke blow up kayak gini gitu loh. Karena kan tas dia masih di rumah saya aja semua, 9 biji itu. Saya mau tahan sebagai barang bukti.
saya ini nggak main-main gitu kan, saya ini nggak main-main, jadi tolong diperhatikan dengan baik, jangan terus Anda menari-menari di depan orang sakit gitu kan, 1 bulan loh ya. Jadi saya cuma pengennya kalau bisa ayo kita sama-sama selesaikan masalah ini dengan baik. Toh ya saya nggak minta dia apa-apa, tuntutan apa-apa, mau saya dikembalikan, mumpung belum terlanjur lama. Kalau memang nanti sampai terlanjur lama, saya pasti minta ganti rugi.